untuk perjuangan sekaligus identitas kelompok dan mereka bersangka baik. Jadi mereka bersangka baik bahwa etika, fatsun, sosial, politik ini akan menjadi satu panduan atau akan tetap dijaga, dirawat ketika negara ini telah merdeka. Itu keyakinannya, asumsinya. Tapi ternyata setelah negara ini lahir, negara ini punya pergaulan, punya mekanisme, punya aktor, dan punya peluang godaan yang besar sekali, yang ini kemudian pada awalnya bisa dialog antara watak kultural dengan tradisi bernegara. Halo? Tapi lama-lama negara ini jadi malin kundang terhadap ibu kandung yang melahirkannya, yaitu civil society. Eh, Dulu ketika berada pada level society, orang itu kekuasaannya akan terbatas. Sumber alamnya, ekonominya, asetnya, jaringannya terbatas. Tapi ketika dia sudah berada pada legalitas dan melahirkan otoritas pada posisi negara modern, ini berlipat-lipat dan sangat powerful, dan itu menggoda sekali. Sehingga mimpi-mimpinya itu kemudian berubah. Makanya ada ungkapan gini, kalau dulu masyarakat tuh punya kepercayaan, keyakinan bahwa agama, adat istiadat itu yang bisa menjamin, mengatur warganya. Agama dan adat itu mengatur warganya. Tapi setelah negara ini lahir, ini melebihi kekuatan adat dan agama. Jadi kalau ada ungkapan, apa ciptaan manusia, kreasi manusia yang kekuatannya lebih kuat dari agama, ya negara. Negara itu kekuatannya sangat dahsyat dibanding kekuatan agama. Agama paling tinggi kan moral, puncaknya lembaganya MUI aja kan. Tapi kalau negara, dia mempunyai legalitas, punya power, menguasai aset dari Aceh sana sampai Papua. Negara ini bisa membentuk tentara, polisi, bisa menghukum dan seterusnya. Dan yang namanya negara itu pada prakteknya itu dikuasai oleh pemerintah. Dan pemerintah itu yang membentuk adalah parpol. Nah, dulu parpol itu diasumsikan betul-betul itu suara Tuhan. Tapi perjalanan belakangan, parpol itu ternyata berubah menjadi semacam PT, usaha politik, bisnis politik. Pemegang sahamnya ya oligark, bukan kekuatan rakyat. Nah, disinilah kemudian yang namanya negara yang melahirkan pemerintah, pemerintah ini dia menjembatani mestinya antara negara dan society. Tapi pemerintah ini ke negara bisa merongrong, ke rakyat bisa menindas. Dan ini terjadi di mana-mana. Nah, persoalannya adalah ketika Orde Baru, state building itu udah mulai terbentuk ya. Tapi ujungnya kandas. Jadi saya melihat di ujung perjalanan tiga orde ini, ujungnya itu anti klimak. Kelelahan, kemarahan, pembusukan. Ujung orde lama, ujung orde baru, ujung reformasi. Ini ada semacam kelelahan, kemarahan, dan pembusukan, kekecewaan. Ini siklus ya. Mestinya perjalanan itu jangan siklus, progresif, spiral ke depan, tapi ini kayak pengulangan. Ini ngikuti Ronggo Warsito, ini siklus ini. Ini mestinya tidak begitu. Nah, sekarang udah sekalian, dari mana mulai? Karena ketika state building itu gagal, waktu Orde Baru kan sebenarnya state building udah mulai terbentuk, tapi gagal di tengah jalan. Sekarang mulai lagi, dan sekarang ini lebih parah. Dulu state building dibangun 25 tahun lebih, lembaga-lembaga diperkokoh. Nah, ini dalam waktu 10 tahun, pilar-pilar bernegara berbangsa, ini di ujungnya mengalami defisit kepercayaan publik. Eh, Orang BPK kena suap, mah kena. Itu yang ketahuan ya, BPK.
kemudian KPK bermasalah, MK bermasalah. Padahal tiga lembaga itu merupakan pilar yang mestinya kalau ada penyimpangan, mereka yang mengoreksi. Tapi mereka malah menjadi ujung kekecewaan kemarahan rakyat. KPK itu menunjukkan jaksa dan polisi kan tidak perform. Kalau perform kan nggak perlu KPK gitu. Jadi sekarang semakin gelap. Sekarang ini semakin meluas figur-figur pilar-pilar yang membuat rakyat itu tidak percaya. Tambah lagi mau pemilu ini KPU kemarin tuh eh, di, apa hijack itu IT-nya. Saya sedikit banyak tahu lah di dunia perbankan tuh ketat sekali. Jadi kalau ingin tahu KPU itu tanya aja berapa harganya IT-nya itu. Kalau harganya itu nggak seberapa, itu mudah sekali dibobol. Ini apa ini? Siapa ini? Ya. Hostnya matiin tuh Aman namanya. Siapa itu? Aman. Ya. Lanjut. Jadi karena sekarang ini yang namanya aktor itu adalah pada sistem, bukan pribadi. Kalau society kan pribadi. Tapi sekarang ini negara itu institusi dan institusi itu ada sistem dan ada orang, maka antara orang bisa berada di balik sistem dan sistem bisa dikendalikan orang. Jadi di sini ada dua. Orang bisa mengendalikan sistem dan sistem bisa melindungi orang. Jadi pertanyaannya adalah dari mana kita memperbaiki? Satu yang berharga pada kita itu bahwa Indonesia itu masih tetap utuh bersatu. Ini modal yang luar biasa. Kedua, memori cita-cita berbangsa bernegara ini juga untuk generasi saya ini masih kuat. Nggak tahu generasi milenial ada nggak ya perasaan Sumpah Pemuda, cita-cita proklamasi itu masih kuat sekali. Nah, Pancasila, tapi nggak tahu anak-anak muda sekarang menghayati tidak. Tambah lagi sekarang pengaruh global, sehingga eh, yang menonjol itu kalau pinjam istilah ekonomi ya, gini, yang menjadi sasaran itu jangka pendek. Jadi eh, satisfaction curve pendek. Sasarannya ingin jadi bupati, ingin jadi DPR, jadi kurva-kurva kepuasannya targetnya itu pendek. Kalau dalam istilah Pak Didi itu boleh nanti diluruskan, jadi the law of diminishing return gitu kan. Jadi karena sasarannya pendek, itu kemudian jangka pendek jadi diminishing. Tapi bayangkan Kak Mandela ya. Mandela itu 27 tahun, wajahnya cerah, kemudian visinya, karena yang dipikir itu jauh, yaitu bangsa dan negara. Para pejuang, itu yang dipikirkan jauh. Nah, ketika sekarang yang dipikir sasarannya itu jangka pendek, hanya jabatan sementara. Ini suara apa sih? Coba ada gangguan tuh itu Aman itu dikeluarkan ya. Sama siapa hostnya? Udah keluarin Pak, udah 2 kali dia masuk. Sama Arif ini, Arif Hakim dikeluarkan. Tadi kita ingin bahwa politisi, presiden, siapapun, mari kita membuat apa ya komitmen. Sasarannya itu pembangunan, ini peradaban bangsa ke depan. Jangan kemudian siklis hanya 5 tahunan. Dan kalau 5 tahunan itu praktis kerjanya kan 2 tahunan. Karena awalnya sibuk adaptasi, akhirnya menghadapi pemilu. Jadi anak-anak muda saya ingin wawasannya jauh ke depan. Karena Indonesia itu kaya sekali sejarahnya, alamnya, intelektualnya. Jadi ini kalau dikelola, ini luar biasa. Tapi kalau ini tidak, kita nanti kembali cycling, pengulangan. Nanti lelah mulai dari zero lagi. Kalau dalam bahasa Rangga Warsito, ini ada kala tidak. Kala tidak itu ujung dari kepuasan hidup. Takut power syndrome, maka segala-galanya dilakukan. Yang penting kekuasaanku jangan lepas. Itu namanya kala tidak.
Kalau kala tidak ini tidak terkontrol, nanti muncul kala bendu. Kala bendu itu zaman edan, zaman amuk-amukan, rusak-rusakan. Nanti dan zaman kala suba, muncul orang kuat menata kembali. Kalau orang Warsita itu ada cokro manggilingan, itu berulang gitu. Kala tidak, kala bendu, kala suba, terus ya kapan akan maju. Tapi dengan teori modern mestinya kan tidak tidak cyclic gitu, mestinya maju ke depan. Tapi yang terjadi saya nggak tahu ya, kok cyclic yang terjadi. Beberapa hal mengalami kemajuan, tapi perilaku kekuasaan mengalami satu pengulangan-pengulangan. Saya rasa itu dari saya pengantar, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Terima Ya, harus kasih, eh, terima kasih Prof. Komar atas pencerahannya. Sedikit mungkin bisa saya sarikan ya. Tadi Prof. Komar mengungkapkan kegelisahannya juga tentang bagaimana ternyata di ujung Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi kita semua mengalami kelelahan, kekecewaan, dan kemarahan. Tadi analoginya bagus sekali dengan Ronggo Warsito ya, tentang kala tidak, kala bendu, dan uh, kala suba. Sudah. Dan tadi Prof. Komar juga menyampaikan bagaimana pilar berbangsa kita sangat rapuh dan memunculkan defisit kepercayaan publik ya, sehingga melahirkan kelelahan, kekecewaan, dan kemarahan tadi. Ya. Saya kira itu sebagai pengantar tadi dari Prof. Komar, kita akan mendengarkan paparan selanjutnya dari Mbak Samara Amani yang cukup inten ya bergelut di dunia politik praktis, jadi mungkin bisa sharing pengalaman dan amatannya selama ini. Silakan Mbak Samara. Mbak Samara masih di mute, mungkin di unmute dulu. Halo. Somebody once told me the world is gonna run. Mbak Samara, silakan. Samara. Mbak Samara, halo. Oh, audionya nggak muncul. ganti Pak Subi dulu kalau memang belum bisa. Ya, oke. Karena Mbak Samara mungkin ada kendala, mungkin Mas Sufi dulu. Silakan, Mas Sufi. Ya, baik. Suara saya sudah terdengar, Mas Sur? Jelas, jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali pada malam ini kita berbincang soal sesuatu yang cukup menggelisahkan ya sebenarnya. Ini kita beberapa bulan dan hari-hari ini kita disodorkan satu semacam drama yang mengharu biru publik. Anak bangsa begitu diaduk-aduk ya antara rasionalitas dan rasa itu begitu campur aduk gitu. Ada drama seputar bagaimana aturan hukum ditabrak, ada drama bagaimana penegak hukum kemudian penegak pendekar anti korupsi kemudian ternyata juga bermasalah dan seterusnya. Jadi banyak hal yang kita hadapi beberapa hari ini dan beberapa bulan ini begitu menyentak kesadaran kita bersama sebagai suatu bangsa. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terkait dengan fatsun politik, pastinya suasana kebatinan kita pada
menghadapi drama, ya, drama di panggung politik kita sangat sangat penting untuk kita refleksikan. Sore tadi saya bertemu dengan mahasiswa yang dia pesimis sekali gitu ya dalam menghadapi situasi saat ini. Situasi seolah-olah buntu. Penegak hukum seperti kehilangan wibawa, lalu politikus sudah sangat jauh melakukan hal-hal yang di luar nalar, ya. Di luar nalar kepantasan publik begitu. Jadi dia mengungkapkan pesimismenya dan ingin agar dia diyakinkan bahwa kita masih punya harapan di dunia politik. Nah, ini yang menjadi tantangan mungkin ya, tantangan bangsa kita, bagaimana meyakinkan anak bangsa ini untuk tidak apatis terhadap politik, untuk terus memiliki harapan, selalu melihat ada cahaya di ujung kegelapan gitu. Rekan-rekan sekalian, tadi Prof. Komar sudah memberikan satu gambaran ya tentang bagaimana bernegara, lalu kemudian juga bagaimana negara itu dia memang powerful ya dalam konteks kehidupan publik. Dan bahkan kalau mengutip filsuf Thomas Hobbes itu negara itu adalah Deus mortale gitu kan. Jadi Tuhan yang bisa mati katanya gitu. Jadi karena memang dia lahir dari kesepakatan bersama, tetapi kemudian dia menjadi entitas ketiga yang seolah asing dari yang melahirkannya, tetapi dia juga bisa bubar ketika kita melepaskan kesepakatan kita untuk mempertahankan negara ini. Lagi-lagi ketika kita bicara bangsa ini, negara ini, kita bicara tentang mimpi-mimpi founding fathers, mimpi yang kemudian tertuang di dalam konstitusi. Tetapi memang kita melihat bahwa pada akhirnya politik itu mungkin kalau merujuk pada orang seperti Huizinga bahwa ya semuanya adalah permainan gitu ya. Jadi ini politik ini negara pastinya tidak bisa melepaskan diri dari politik, dan politik itulah yang nanti akan banyak menentukan bagaimana wajah negara ke depan. Itu isinya adalah permainan politik. Nah, ketika kita bisa bicara tentang permainan politik, maka di situ ada aktornya, ada aturannya, begitu ya. Nah, problemnya adalah bagaimana bisa memberikan kartu merah bagi orang yang melanggar aturan. Nah, ini yang menjadi PR bersama. Sebab apa? Sebab ada satu rasionalitas di dalam politik. Ya, ini sebenarnya sangat berbahaya kalau ini dianut oleh seorang politikus ya. Roh Magnis itu sering mengingatkan, meskipun kita melihat politik itu penuh dengan berbagai hal-hal gelap, tetapi kita tidak boleh sampai meyakini bahwa politik itu negatif, politik itu gelap. Oke, dunia politik itu abu-abu, tetapi dia tidak gelap. Karena kalau kita menyatakan bahwa politik itu gelap, maka itu akan menjadi semacam basis kesadaran untuk terutama aktor-aktor ya, aktor-aktor politik, untuk menjadikan dia sebagai basis ideologi untuk membenarkan tindakan-tindakan yang melanggar aturan permainan di dalam politik. Nah, di dalam etika politik memang kita akan bicara tentang rasionalitas ya. Jadi kalau kita bicara rasionalitas politik, maka rasionalitas politik yang pertama memang kita akan lihat itu adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan, bagaimana mempertahankan kekuasaan, bagaimana mengelola kekuasaan,
dan bagaimana mempertahankan kekuasaan. Jadi dalam konteks nalar politik yang seperti ini, penguasa yang ingin 3 periode mungkin ya oke, dia itu politikus begitu ya. Mungkin ada pembenarannya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kekuasaan ini tanpa batas? Nah, demokrasi disitulah ini ya posisinya ya. Demokrasi itu penting untuk apa? Untuk membatasi kekuasaan. Nah, batas-batas dari kekuasaan inilah yang nanti terus-menerus menjadi dinamika di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya kalau dalam konteks kekuasaan politik, maka konstitusi itulah yang sebenarnya membatasi. Hukum itulah yang nanti akan mengatur bagaimana permainan dalam mendapatkan kekuasaan, meraih kekuasaan, mengelola kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Tetapi lagi-lagi di situ ada titik-titik lemah dari hukum. Titik-titik lemah dari hukum itu apa? Hukum itu selalu terdefinisikan, hukum itu selalu legalistik, hukum itu selalu positif. Dan ini memberikan ruang tafsir yang berbeda-beda, sehingga kemudian bagi kelompok A ini melanggar hukum, ini menabrak hukum, yang satu lagi mengatakan ini tidak. Tetapi sebenarnya lagi-lagi tadi telah dikatakan oleh Prof. Komar, sebenarnya kita masih ada satu kekuatan besar yang bisa untuk ya bukan membatasi kekuasaan, karena membatasi kekuasaannya melalui konstitusi dan hukum tadi ya, yaitu dengan sesuatu yang di atas hukum itu sendiri, yang lebih mendasar dibandingkan dengan hukum itu sendiri, yaitu suara hati, suara moralitas atau etika. Pertanyaan lanjutannya adalah siapa yang akan bicara tentang etika? Ya, ini saya kembali kepada mahasiswa yang pesimistik itu. Bagaimana kita bicara etika saat ini ketika setiap orang sudah terafiliasi secara politik? Nah, ini bagi sang mahasiswa itu ini adalah jalan buntu gitu. Karena tidak ada saat ini satu orang pun, saya tidak tahu ya dalam konteks publik secara keseluruhan, tapi di ruang publik itu sekarang seolah-olah tidak ada satupun orang yang punya semacam kewibawaan moral untuk mengatakan etika itu. Seolah ruang publik kita kehilangan itu. Meskipun ada suara-suara dari civil society, tapi tidak terlalu kuat gitu untuk memilih kewibawaan etis seperti itu. Nah, ini semacam jalan buntu ya untuk membatasi atau mengontrol kekuasaan. Lagi-lagi ini memang problem bagaimana selama 9 tahun terjadi kooptasi kekuasaan yang luar biasa, baik ke birokrasi sampai ke kelompok-kelompok masyarakat sipil, civil society. Jadi kooptasi yang sangat luar biasa sehingga check and balances itu tidak terjadi. Saya pikir ruang inilah yang nanti misalnya Lead Institute ya dan juga kekuatan civil society bisa memainkan peranan untuk terus menjadi suara nurani ya, jadi nurani bangsa yang menyuarakan etika yang sesungguhnya bisa menjadi pendasaran ulang bagi perangkat-perangkat hukum dan konstitusi kita, sehingga betul-betul kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengikuti apa yang diidam-idamkan oleh founding fathers. Saya ingin mengutip satu ayat Quran tadi.
Suratno sudah ngomong tausiah katanya gitu ya. Jadi memang selalu penting di dalam satu komunitas, suatu masyarakat, suatu bangsa itu eh, apa kelompok-kelompok yang menyuarakan itu ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu adalah endorse itu adalah spirit Al-Qur'an yang mendorong kaum muslim dan umat manusia untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan hal-hal publik. Harus ada yang terus-menerus menyuarakan amar ma'ruf dan nahi munkar dan terus-menerus untuk mendorong kebaikan publik. Karena jika itu tidak ada, maka mengutip Murtado Mutahari, pemikir Iran, masyarakat akan jatuh pada dosa sosial, gitu ya. Dosa sosial, di mana diam itu menjadi sesuatu yang buruk ketika berhadapan dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Mungkin pengantar dari saya demikian, Mas Sur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Suki paparannya. Sedikit saya sarikan ya. Tadi Mas Suki mencoba untuk memetakan problem kita sekarang, terutama dari aspek aktor dan dari aspek sistem serta posisi etika di dalamnya ya. Saya kira tadi bagus banget juga kutipan dari Romo Magnis ya. Meskipun politik itu abu-abu bahkan gelap gitu kan, tapi kita jangan sampai melihatnya secara negatif lah atau pesimis ya, karena itu bisa menjadi basis kesadaran ya. Kalau kita berpikir positif, berpikir optimis ya, itu juga akan menjadi basis kesadaran yang istilahnya positif ya dan optimis, terutama untuk aktor-aktor politik ya. Artinya kita kan sekarang gitu kan memang sedang berjuang, jadi ya tetap harus ada optimisme dan melihatnya secara positif ya. Tadi saya kira Mas Suki juga bagus ya menyampaikan tentang etika politik dalam konteks rasionalitas ya, terkait bagaimana istilahnya ya, etika ya diaplikasikan dalam memperoleh kekuasaan, mengelola kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Dan tadi sudah petakan problemnya juga ya. Saya kira begitu yang bisa disarikan. Kita kasih kesempatan selanjutnya kepada Mbak Samara ya. Tadi kalau Mas Suki bilang kita sekarang menghadapi jalan buntu gitu kan, seperti tidak ada orang yang cukup otoritas untuk menyuarakan. Saya kira kita optimis ya, tidak jalan buntu Mas Suki. Kita punya Samara Amani salah satunya yang saya kira selalu vokal ya dengan idealisme politiknya ya. Silakan Mbak Samara Amani. Time and place are yours. Tafadhol. Suaranya belum kedengeran? Pakai audio yang satu lagi Samara ada nggak? Tadi kan Ya. dua. Sekarang kedengeran? Nah, Kedengeran ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Suratno gitu kan, dan teman dan ada profesor-profesor saya di sini yang luar biasa, Prof. Didik, Prof. Komar, ya Mas Suki, dan ada Pak Aan Gutri juga dosen-dosen saya gitu. Mungkin saya akan mengambil posisi yang agak berbeda pada malam hari ini, karena saya akan banyak bicara terkait apa yang saya pelajari dari pengalaman-pengalaman saya di level praktis dan bagaimana kita mungkin bisa memahami fatsun-fatsun politik, etika atau realitas politiknya yang mungkin seringkali berbeda dengan apa yang kita impikan atau yang kita bicarakan. Sebenarnya hal yang paling sederhana kan apa sih kesepakatan paling dasar atau mungkin etika bersama yang kita sepakati dalam satu kerangka, itu kan demokrasi ya. Persoalannya seringkali ketika kita berbicara tentang demokrasi gitu ya, baik di forum-forum akademik
maupun di forum-forum aktivisme ataupun di forum-forum yang ya intelektual lah ya. Seringkali kita membayangkan demokrasi itu adalah sebuah ruang-ruang ideal yang diciptakan oleh pembicaraan-pembicaraan yang ideal. Realitanya, demokrasi itu adalah soal hitungan. Demokrasi itu adalah soal siapa yang paling banyak merasa dan siapa yang paling merasa setuju ataupun tidak setuju. Mayoritas, kata mayoritas dalam demokrasi itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Makanya kalau dalam pemilu, kalau mau menang harus 50% plus 1. Itu adalah sebuah bentuk mayoritas. Gitu kan. Kalau misalnya mau lihat tingkat kepuasan, yang dilihat selalu angkanya berapa puluh persen ke atas. Gitu kan. Jadi kita bicara persentase, kita bicara survei, kita bicara angka. Kalau kita bicara dalam demokrasi gitu. Angka itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlepaskan dalam realita proses demokrasi kita. Gitu. Makanya banyak pollster-pollsters, banyak surveyor-surveyor ya marah di dalam ranah demokrasi dalam pasca reformasi ini karena memang nggak bisa disalahkan itu realita yang memang kita hadapi. Gitu. Mungkin banyak dari kita atau sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan demokrasi ya nggak apa-apa juga gitu karena kan tidak harus semua orang setuju dalam sebuah sistem bernama demokrasi gitu. Kan dari zaman dulu juga kalau kita belajar gitu ya para pemikir-pemikir Yunani kuno mungkin seperti Plato dan lain sebagainya sangat kritis terhadap demokrasi dan bahkan tidak setuju. Tapi kita kembali lagi kepada kesepakatan kita sebagai bangsa dan kesepakatan kita sebagai bangsa adalah kita bangsa yang memilih untuk menjadi bangsa yang demokratis, bangsa yang mengedepankan demokrasi. Dan kalau kita tadi bicara demokrasi, kembali lagi demokrasi itu soal angka gitu. Nah, karena bicara soal angka gitu ya, karena bicara soal yang paling banyak gitu ya. Kita tidak bicara melupakan yang kecil gitu, tapi kita bicara yang paling banyak. Saya ingin kita melihat realita dalam situasi ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi concern utama terkait politik di Indonesia ini? Dengan segala hormat gitu ya, dengan segala hormat. Mungkin orang-orang terdidik akan bicara, oh ada masalah demokrasi. Orang-orang terdidik akan berbicara tentang, oh ada masalah politik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara masalah yang paling real, kalau kita bicara data, masalah utama, concern dari segala lini, baik di anak muda, generasi Z gitu ya, generasi milenial, generasi X, boomer, itu semua masalahnya sama. Selintas generasi persoalannya sama. Persoalannya selalu tentang ekonomi. Apa yang menjadi concern utama mereka, apa yang menjadi aspirasi utama mereka, yang menjadi tujuan utama mereka dalam berdemokrasi itu pasti urusan nomor 1 lapangan pekerjaan, kedua harga sembako dan lain sebagainya gitu. Jadi saya pengen kita menyadari dulu bahwa realitanya itu adalah concern utama masyarakat, concern utama dalam politik Indonesia itu adalah selalu mengenai masalah-masalah ekonomi itu. Dan karena masalahnya adalah masalah-masalah ekonomi, saya percaya politik Indonesia dan demokrasi Indonesia harus menjawab masalah-masalah ekonomi juga gitu. Kenapa? Karena terlepas dari apapun yang tadi sudah kita bicarakan di dalam forum ini gitu ya, manusia Indonesia itu harus kita anggap sebagai manusia, sebagai agent yang aktif gitu. Makanya saya selalu percaya meskipun dalam prosesnya kita merasa apa yang salah dan apa yang benar, kita tidak boleh merasa paling mewakili tentang sesuatu. Kenapa? Karena apa yang kita rasa menjadi sebuah masalah, apa yang kita rasa menjadi sebuah concern, itu belum tentu concern atau masalah masyarakat kebanyakan. Karena realitanya, kadang kita bicara, oh ternyata masalahnya ini gitu di dalam demokrasi kita. Realitanya masyarakat Indonesia menyatakan bahwa masalah utama itu harus selalu berkaitan dengan persoalan ekonomi sehingga harus dijawab dengan persoalan ekonomi gitu. Nah, ini memang salah satu kritik yang memang bukan hanya otokritik lah terhadap diri saya juga gitu. Karena saya merasa saya termasuk orang yang memiliki privilege sekolah ke luar negeri gitu ya. Terkadang saya merasa persoalan-persoalan yang ada dalam politik Indonesia itu adalah persoalan-persoalan yang levelnya sangat intelektualis gitu kan. Ternyata realitanya memang bukan persoalan itu yang menjadi concern publik Indonesia pada umumnya gitu. Nah, karena tadi saya sudah menyatakan juga dan saya tidak akan pungkiri persoalannya adalah persoalan ekonomi. Ya kita tidak bisa pungkiri juga politik Indonesia itu selalu maunya stabilitas. Dan demokrasi Indonesia yang diinginkan oleh publik Indonesia itu selalu berkaitan dengan stabilitas gitu. Nah, saya makanya tadi mohon maaf mungkin saya agak berbeda di sini dengan Prof. Didik, Prof. Komar dan Mas Suki. Saya justru menganggap sebaliknya.
Saya menganggap sebuah gagasan pembangunan, gagasan politik itu haruslah selalu gagasan yang berkelanjutan, gagasan yang membangun stabilitas gitu. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena politik yang memang menjadi concern mayoritas masyarakat Indonesia selalu politik kebijakan dan politik pembangunan. Saya mungkin posisinya hari ini agak membela Pak Jokowi dan membela pemerintah. Atau mungkin bukan agak, saya akan membela pemerintah dan Pak Jokowi mungkin di dalam forum ini. Kenapa? Karena menurut saya pembelaan itu terjustifikasi. Karena tadi kita bicara demokrasi dan lain sebagainya, angka-angka menunjukkan secara clear, baik data BPS maupun data survei, bahwa approval rating pemerintah Republik Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu belum pernah menyentuh angka setinggi ini di akhir pemerintahan seorang presiden. Pak Jokowi hari ini approval ratingnya di angka 73%. Konsisten di semua survei, mau survei yang dianggap survei pemerintah, mau dianggap survei lawan, semuanya konsisten di atas 70% gitu. Dan kemudian kalau kita mau lihat angka-angka lagi secara detail statistik, angka BPS misalnya gitu ya. Indeks pembangunan manusia Indonesia itu 3 tahun terakhir konsisten naik sekitar 1% dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Artinya bahkan di masa-masa COVID-19 pun gitu, standar pengetahuan rakyat Indonesia, standar kehidupan layak rakyat Indonesia, umur panjang, hidup sehat itu konsisten naik satu persen setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Nah, karena itu saya berharap sih kita juga memahami isu-isu ini gitu. Sama juga misalnya ketika kita bicara masalah ekonomi gitu ya. Terlepas dari segala bentuk kritikan dan bicara demokrasi dan lain sebagainya, apa sih persoalan yang paling penting ketika kita bicara soal politik, ketika kita bicara soal nasionalisme? Menurut saya selalu sangat percaya bahwa nasionalisme atau kebersamaan yang paling tinggi sebagai masyarakat itu bukanlah tentang pidato menggebu-gebu, bukanlah tentang kata-kata yang manis, tetapi tentang keberanian di dalam tindakan. Nah, salah satu hal yang menurut saya penting dalam memperjuangkan politik di Republik ini adalah keberanian kita sebagai bangsa untuk melindungi sumber daya manusia dan sumber daya alam kita. Makanya misalnya kebijakan seperti hilirisasi, di mana pemerintah kita berani menggugat balik Uni Eropa di dalam WTO, itu adalah sebuah keberanian yang nyata, sebuah bentuk nasionalisme, sebuah politik kerja dan politik kebijakan yang real gitu. Kenapa? Karena hilirisasi selama ini kita punya komoditas, kita ekspor secara mentah-mentah, nggak ada nilai tambahnya untuk pekerja kita di Indonesia, nggak ada nilai tambahnya untuk komoditas ekspor kita. Dengan situasi seperti ini, bangsa lain marah karena tiba-tiba kita melarang gitu ya, ekspor barang mentah, kita membangun smelter sendiri, ekspor kita komoditas naik hingga 160 triliun, tahun 2023 ini karena hilirisasi nikel dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya kita sebagai bangsa gitu ya, kalau kita bicara politik kebijakan dan politik pembangunan, kita sebenarnya sukses sebagai bangsa gitu. Jadi terlepas dari orang bicara apapun, approval rating pemerintahan kita hari ini tinggi karena memang di backup oleh data-data dan angka-angka yang akurat yang memang dirasakan gitu. Jadi saya setuju bahwa kita bisa bicara dan memberikan ruang-ruang yang lebih baik untuk demokrasi kita gitu. Tetapi realitanya demokrasi dan politik di masa depan ini memang akan fokus terhadap politik ekonomi, politik pembangunan, dan memang hal itu yang memang akan menjadi concern pemerintahan ke depan, concern publik ke depan gitu. Dan saya yakin kok 10-15 tahun lagi kalau kita kembali lagi kita bicara demokrasi dan kita lihat angka dari segi indikator dan sebagainya, concern utama masyarakat itu pasti akan selalu soal apa yang bisa diberikan apapun sistem pemerintahannya, apapun sistemnya secara ekonomi gitu. Jadi kita harus kembali memahami bahwa politik itu adalah politik kerja gitu, politik yang mampu memberikan sebuah output gitu. Karena kalau politik tidak bisa memberikan sebuah output, politik tidak bisa memberikan sebuah eksekusi, hanya berbasis pada ide tanpa eksekusi, ya tidak akan ada satupun masyarakat ataupun siapapun yang mendukung. Karena saya percaya orang mendukung demokrasi karena demokrasi ada output dan hasilnya untuk masyarakat. Tapi kalau demokrasi secara ekonomi tidak menguntungkan, saya pikir akan ada kritik juga terkait itu. Tapi ya saya bersyukur demokrasi kita berjalan dengan bagus. Nah karena kita sepakati sistem demokrasi, ya kita sepakati bahwa angka-angka yang paling penting dalam demokrasi adalah persoalan ekonomi. Mungkin itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan memantik sedikit. Terima kasih Mas Sufi. Pak Suratno. Terima kasih Mbak Samara. Saya kira bagus sekali karena melihat dari angle yang berbeda ya. Bisa saya sarikan tadi Mbak Samara menyampaikan tentang ya realitas demokrasi memang tidak melulu ideal gitu kan. Tapi
selalu terkait dengan hitung-hitungan ya, mayoritas, persentase, makanya polster kan sangat laku ya. Tapi di atas semua itu memang concern utama kita semua sebenarnya terkait ekonomi lah, kesejahteraan dan sebagainya ya. Saya kira ini menarik ya karena membawa diskusi kita terutama demokrasi dalam perspektif kelas ya. Karena ini berkaitan dengan ekonomi ya. Hanya mungkin tadi yang masih agak luput dari penjelasan Mbak Samara. Nah, masalahnya kalau kita melihatnya dari perspektif kelas, kan ada kelas yang sudah sejahtera, atau orang menyebutnya kelas borjuis gitu kan. Ada apa istilahnya kelas yang belum sejahtera lah, atau orang miskin dan sebagainya ya. Nah, mungkin kita bisa lebih detail di situ gitu kan. Bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia, seberapa tingkat pertumbuhannya, misalnya dari periode ke periode ya. Tapi intinya adalah bahwa ya demokrasi dalam paparan Mbak Samara ya harus dan seharusnya memang concernnya juga terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan ya. Artinya sesuatu yang memberi keuntungan juga gitu kan pada ekonomi ya. Hanya mungkin pertanyaannya ya di luar itu juga tidak hanya kesejahteraan ekonomi tapi juga keadilan ya. Mungkin belum disampaikan Mbak Samar tadi soal pemerataan ya. Apakah cukup merata gitu kan? Walaupun Mbak Samara tadi menyampaikan ya kalau tingkat kepuasan kan memang tinggi gitu kan. Ya, itu saya kira untuk pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab di grup ya, di chat sudah ada. Jadi langsung saya bacakan aja ya, Mbak Sam, Pak Komar dan Mas Subki ya. Oke, yang pertama mungkin untuk Mbak Samara ya. Dari Mas Naufal dan Mas Rizal ya hampir sama nih. Jadi rasio yang masih tinggi tadi, presentasi yang masih tinggi itu kan memang dipolitisasi ya, artinya dijadikan lumbung suara ya. Ya. Dan pertanyaan dari Mas Rizal, angka-angka pertumbuhan tinggi tapi sebenarnya rasio maksudnya gap ya, gap atau kesenjangan juga cukup menganga ya. Dan di sini terlihat demokrasi yang istilahnya butuh stabilitas untuk pertumbuhan justru tidak menyentuh rakyat kebanyakan lah. Artinya soal pemerataan ya. Nanti mungkin bisa dijawab oleh Mbak Samara ya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Arif Rahman ya, mungkin bisa dijawab Prof. Komar dan Mas Supri ya. Di saat situasi seperti ini ya, tadi Prof. Komar menjelaskan ada kelelahan, kekecewaan dan kemarahan ya. Untuk mensikapinya kan kita butuh pressure group ya, Pak Komar ya, kelompok penekan ya. Nah, dan pressure group ini harapannya ya luas, kuat gitu kan, dan juga ditopang oleh kelompok-kelompok intelektual ya. Ini pertanyaannya Pak Arif. Nah menurut Pak Arif gitu kan, bagaimana Pak Komar dan Mas Uki ya tentang pressure group ini ya, apa yang harusnya diperjuangkan gitu kan, fokusnya dan bagaimana strategi perjuangannya. Kemudian juga ada pertanyaan dari dari Mas Robi Patria ya, hampir sama, hampir senada ya. Jadi kalau kita sekarang mengalami kelelahan, kekecewaan dan kemarahan gitu kan, bentuk konkretnya apa, koreksinya Pak Komar gitu kan. Terutama dari maksudnya kalangan yang terdidik ya, strateginya gimana gitu kan. Apakah selama ini sudah cukup memadai misalnya. Saya kira begitu, mungkin bisa langsung direspon. Yang pertama Mbak Samara dulu, habis itu Pak Komarudin dan Mas Subki ya. Silakan Mbak Samara.
Jadi saya tahu bahwa memang masih ada Gini rasio yang timpang gitu ya. Tetapi kan memang hal seperti ini membutuhkan waktu gitu ya. Jadi memang saya juga termasuk yang sangat mendorong bahwa pembangunan baik infrastruktur maupun modal gitu ya, transfer APBN maupun juga berkaitan dengan investasi itu harus difokuskan di luar Jawa juga gitu, di luar Jawa gitu. Kenapa? Karena memang untuk menjaga pemerataan itu kita tidak boleh semua pembangunan juga terfokus di Pulau Jawa. Dan sebenarnya kan kalau misalnya kita cek ya 53% kalau by data ya 53% investasi hari ini sebenarnya banyak dialokasikan di luar Jawa juga gitu. Pembangunan infrastruktur di luar Jawa juga dibangun besar-besaran gitu. Sekarang kan proporsi investasi di Jawa sudah mulai dicoba dikurangi gitu ya, dicoba ditingkatkan di luar Jawa gitu. Nah, memang tidak akan mudah dan tidak akan cepat karena ketimpangan itu memang persoalan yang selalu terjadi bukan hanya di Indonesia, saya kira di negara-negara yang juga cenderung berkembang dan bahkan menuju maju pun itu semua terjadi gitu. Tetapi kita harus bangun dulu nih fondasi-fondasinya. Nah, sekarang kan fondasi-fondasinya sudah mulai kita bangun. Apa sih fondasi-fondasinya? Pembangunan infrastruktur. Kita jangan bicara pemerataan kalau misalnya pembangunan infrastrukturnya saja tidak dibangun gitu kan. Karena yang namanya pertumbuhan ekonomi, yang namanya pembangunan gitu ya, yang baik gitu ya, harus pastinya membutuhkan infrastruktur yang bisa menopang pusat-pusat ekonomi tersebut gitu. Nah, kalau infrastrukturnya sudah dibangun, kemudian kita masuk ke fase selanjutnya, sumber daya manusianya gitu ya. Terus kemudian distribusi yang kita pastikan jauh lebih merata gitu. Jadi pasti menurut saya sih nggak adalah pemerintahan yang akan sempurna dalam kurun waktu 5, ini sekarang berapa sih periode ke-9 ya, 9 apa namanya periode tahun ke-9 ya, periode kedua tahun ke-9. Jadi pasti butuh waktu gitu ya. Tetapi saya kira on the right track gitu ya. Kita sama-sama kawal aja dan pastikan mudah-mudahan akan makin banyak distribusi baik secara dari APBN maupun investasi yang terus dilakukan di luar Jawa. Karena itu penting. Terima kasih Mbak Samara. Silakan Pak Prof. Komar. Oke, makasih. Saya ada beberapa peneliti asing ya di kampus kami. Dia senang banget di Indonesia. Karena berapa buku textbook tentang demokrasi politik yang biasa dirujuk oleh berbagai intelektual itu bisa misreading untuk melihat Indonesia. Karena teori dan praktek demokrasi Indonesia itu berbeda dari negara-negara lain. Misalnya oposisi itu kan tidak tidak eksis ya di sini. Bahkan nanti setelah 24 ini juga ada dugaan siapapun menang siapa kalah akan dirangkul juga gitu. Artinya teori-teori textbook barat tentang demokrasi dan politik itu tidak berlaku di Indonesia. Ada perbedaan lah. Nah, kemudian karena negara kita begitu besar, sebenarnya kita bisa melihat dari sisi mana ya. Di mute, Prof. Tolong di unmute dulu speakernya. Prof. Komar. Oke, udah ya. Ya. Yang tadi bisa belum ya? Belum ya. Oke. Nah, kalau ukurannya itu kesejahteraan, sekarang ini jauh lebih makmur. Saya pernah hidup di tiga orde kan, orde lama, orde berreformasi. Sekarang ini namanya handphone, mobil, motor, makan itu jauh lebih makmur. Kalau ukurannya itu jelas sekali. Itu tidak bisa terbantahkan. Dan Pak Jokowi cukup berhasil membangun infrastruktur. Yang disayangkan itu adalah bagaimana membangun, karena tema fatsun politik ya, bagaimana membangun satu infrastruktur politik, fatsun politik, sehingga kemudian kita ini terus progres ke depan. Contohnya adalah kita ingin sekali bahwa penegakan hukum, kemudian politik ya indah lah. Realitasnya politik itu memang ya kotor ya di mana-mana juga ada. Tapi yang kita ingin bahwa yang paling mudah diukur itu kan misalnya tentang penegakan hukum. Itu kan jelas itu, nggak bisa ditutup-tutupin itu. Kalau saya Menteri Keuangan, kira-kira begitu ya saran. Itu akan manggil Menteri Pendidikan. Kami udah melakukan 20% pendidikan. Lalu mana hasilnya? Nah, pendidikan itu bisa ngundang Menteri BUMN tenaga kerja.
Ayo apa hubungannya dan pendidikan dan tenaga kerja dan apa. Nah ini kan tidak jelas laporannya ini. 20% loh. Teknologi-teknologi kita AC aja belum bisa buat sendiri kan. Dan yang lain sebagainya. Artinya apa? Yang kita inginkan, kita harapkan itu adalah fatsun politik, tidak hanya teori, tapi fatsun politik yang memang diukur secara empiris seperti yang Saudara Samara katakan tadi. Nah, yang saya lihat lama-lama kita itu lelah, kemudian pragmatik. Lelah dan pragmatik. Misalnya yang bentuk pemerintah itu kan parpol. Sekarang kita lihat ya, parpol itu sungguhnya betulkah itu mewakili rakyat? Dan betulkah putra-putra terbaik ada di situ? Ini kan sulit sekali. Padahal mestinya secara teoritis, legislatif itu menjadi kekuatan kritik, ngasih masukan pada eksekutif. Tapi yang di sana itu kan bukan putra-putra terbaik. Sehingga ada dugaan memang ketika menyusun undang-undang reformasi dan sebagainya, itu ada sesuatu yang nggak misterius itu terbelokkan. Dan dalam permainan negara, undang-undang ini penting sekali. Karena legalitas itu melahirkan otoritas. Otoritas ini ya luar biasa. Jadi masyarakat kita ini masih lebih banyak pada level society, fight against, dan belum cukup memahami ini bagian dari citizen. Jadi citizenship itu kita belum cukup paham dan menghayati. Yang ada kita ini bagian dari sebuah komunal, crowd mentality, dan juga komunalistik. Nah, siapa yang dulu di negara itu kekuasaannya luar biasa dan rakyat itu nggak bisa ngikutin. Tahu-tahu kalau ada masalah di belakang baru teriak-teriak. Tapi prosesnya itu dia membiarkan karena memang kita belum sampai. Ini yang saya katakan bahwa state building, fatsun politik, perundangan pendidikan ini penting. Misalnya gini ya, salah satu kekurangan, kelemahan tokoh-tokoh agama itu tidak mempelajari teori negara modern, modern state nggak belajar. Yang namanya nahi mungkar itu jangan teriak-teriak di atas mimbar, harus lewat institusi. Seberapa sih kekuatannya nahi mungkar kalau individu itu? Nggak bisa lewat institusi. Negara itu instrumen dari ide-ide mulia dari para pendiri dan mewakili masyarakat. Amar ma'ruf harus lewat institusi. Misalnya ya gini, agama mengajarkan kita hidup sehat. Ya Departemen Kesehatan itulah instrumen untuk mengaktualkan nilai-nilai sehat. Negara agama mengajarkan nahi mungkar. Ya KPK polisi itu peranata nahi mungkar dari korupsi dan sebagainya. Nah dalam konteks itulah saya berbicara yaitu apa? Bagaimana realitas sosial antropologis DNA Indonesia itu kan dua, pluralitas dan religiositas. Bagaimana nilai-nilai keagamaan itu kemudian dia bisa ikut membantu memperkokoh negara untuk memelihara dan merayakan pluralitas. Jadi pluralitas itu dirayakan. Nah ini pluralitas itu kadang-kadang dipahami pun tidak. Pluralitas benturan dengan satu semangat komunalisme religiositas. Jadi mestinya religiositas pluralitas itu saling mengisi. Yang terjadi ini kan ada satu benturan. Religiositas melahirkan komunalisme, kemudian komunalisme itu rongrong realitas yang plural. Pada tataran inilah saya bicara sebagai aktivis pendidikan, ada satu yang kurang yaitu roadmap, strategi pembelajaran calon-calon pemimpin politisi untuk ini loh realitas bangsa ini seperti ini. Nah sekarang kadang-kadang kita menjadi sangat pragmatik sekali masyarakat bawah itu ya ekonomi. Gitu. Tapi bagaimana menjadikan Indonesia sebagai sebuah model negara masyarakat yang berperadaban sebagaimana para founding fathers itu visinya bagi saya luar biasa dan sekarang kesan saya kurang. Waktu Daud Yusuf itu nampak itu Menteri Pendidikan visi pikiran-pikirannya itu nampak bagaimana dia membangun obsesi pada peradaban. Kalau bicara umat Islam gini, Indonesia ini terkenal mayoritasnya saja jumlah haji dan umroh dan warganya. Padahal Islam di Indonesia sudah ada 700 tahun. Tapi belum pernah menjadi satu pusat peradaban Islam. Mesir sudah, Iran, Tunis, Maroko, Andalusia pernah. Indonesia belum pernah.
karena memang pemikirannya itu apa ya, kurang ada great design bagaimana membangun peradaban. Jadi tidak hanya fatsun politik ya, fatsun politik bagian dari peradaban yang mestinya kita pikirkan itu. Tapi kesan saya kurang. Kalau bicaranya ya ekonomi, ya bagus lah. Sekali lagi kalau dibanding yang dulu, sekarang ini lebih bagus. Eh, Kapitalisme itu berhasil untuk meningkatkan income, meningkatkan industri, kemajuan ekonomi, jumlah income per kapita. Tapi kapitalisme gagal, tidak punya mekanisme bagaimana memeratakan. Nggak ada dia. Pemerataan trickle down effect itu tidak punya mekanismenya dalam teori kapitalisme. Makanya sekarang ini mulai terkoreksi kan semua ideologi besar. Nah, Indonesia juga, Indonesia itu ya Pancasila dan sebagainya ini terkoreksi. Jadi kesan saya sekarang ada satu kemiskinan visi dan desain untuk ke depan. Dan di ujung-ujung ini malah kesan saya sayang sekali Pak Jokowi yang telah membangun sedemikian bagus, tapi belakangan ini konsennya kurang nampak untuk memperkuat satu instrumen pilar-pilar berbangsa dan bernegara yang menjadi warisan dia ke depan. Ini kesan saya kesempatan kalau mau. Ya, saya ingin nunggu aja apakah di tahun-tahun terakhir Pak Jokowi ini akan membangun pilar-pilar politik peradaban sehingga dia menjunjung fatsun politik atau tidak, saya ingin lihat aja. Makasih. Terima kasih Prof. Komar atas paparannya. Langsung saja lanjut ke Kang Subki. Silakan Kang. Ya, terima kasih Mas Sur. Soal fatsun politik ini memang ini salah satu istilah yang dulu pernah diintrodusir oleh Cak Nur juga ya. Jadi istilah fatsun politik ini, fatsun itu di dalamnya memang ada keadaban, ada etika, ada moral ya terkait dengan sesuatu. Dan kalau kita kaitkan dengan fatsun politik, maka Cak Nur sendiri memilih checklist ya, memiliki checklist dalam politik. Politik itu sampai saat ini sistem politik demokrasi itu memang masih yang terbaik karena pertama dia membatasi kekuasaan, lalu kemudian di situ juga ada sirkulasi gagasan yang dibuka sedemikian rupa sehingga muncul check and balances itu ya. Jadi demokrasi masih menjadi pilihan yang terbaik. Karena itu ketika dia dijalankan sebagai satu eksperimen politik, terutama di Indonesia, maka kita perlu terus-menerus untuk merefleksikan gitu ya. Demokrasi kita ini baik-baik saja ataukah sedang sakit gitu. Nah, apa sih indikasinya? Ada beberapa checklist ya. Misalnya kalau merujuk ke pemikiran Cak Nur, misalnya checklist utama demokrasi adalah bagaimana penegakan hukum. Karena hukum inilah yang menjadi pilar dari masyarakat, dan dari hukum inilah kemudian kekuasaan dibatasi, dari hukum inilah aturan berbangsa dan bernegara kita dipayungi gitu ya. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak baik di dunia hukum kita, maka berarti ada masalah dengan demokrasi kita. Kalau Cak Nur sering membayangkan demokrasi itu seperti negara Madinah begitu ya, negara Madinah yang berdasarkan kesepakatan konstitusi lalu kemudian, nah itu yang menjadi checklist demokrasi saya pikir ya, ketika kita membicarakan fatsun politik. Dan pastinya di dalam hal apa tadi itu check and balances itu perlu memang tadi kalau ada pressure group gitu ya, ada juga kelompok civil society yang memang terus-menerus menyuarakan aspirasi, karena lagi-lagi idealnya memang wakil rakyat gitu ya, itu memang mewakili rakyat.
Tapi problemnya kan ternyata ada selalu tidak impian ideal itu kan tidak selalu kemudian mewujud. Karena itulah maka perlu ada selalu civil society, kelompok-kelompok akademisi, intelektual dan seterusnya yang menyuarakan hal tersebut. Selain tadi keterlibatan di dalam politik itu sendiri. Karena itu politikus, anak-anak muda, saya pikir memang perlu terlibat masuk ke dunia politik. Jadi dengan masuk ke dunia politik, ide-ide yang tadi ya, ide perubahan, ide tentang bagaimana masyarakat dibawa menuju satu yang ideal dan seterusnya, itu bisa diperjuangkan. Jadi selain pressure group, juga keterlibatan di dalam politik. Cuma memang lagi-lagi ketika masuk ke politik, ini kan pilihan ya nanti ya, pilihan di mana realitasnya praktek politik kita itu kan masih ya kalau dalam konteks Indonesia masih betul-betul tidak ideal ya, tidak ideal dalam arti institusi-institusi seperti partai politik dan seterusnya itu belum maksimal memerankan posisinya dalam konteks permainan politik di Indonesia agar Indonesia ini menjadi lebih baik gitu ya. Saya pikir kekuatan untuk mengoreksi itu juga bisa banyak dilakukan oleh masyarakat, bisa melalui media sosial, dan juga sekarang terbuka juga perbincangan-perbincangan seperti ini ya. Meskipun memang ada nuansa yang beberapa orang menyebutnya nuansa mencekam ya gitu ya, meskipun tidak bisa dibayangkan seperti Orde Baru, sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan Orde Baru, tetapi ada nuansa yang mencekam terkait dengan kebebasan dalam konteks menyuarakan ke publik ya, hal-hal yang berurusan dengan koreksi ya terhadap berbagai kebijakan. Meskipun ya lagi-lagi ini adalah demokrasi, kata Cak Nur, demokrasi itu memang ribut gitu ya. Tetapi ribut itu lebih baik daripada diam, tetapi di situ menyimpan bom gitu ya, menyimpan bom waktu di mana demokrasi itu dikerangkeng dengan dalih mungkin kalau kita merujuk ke Orde Baru itu stabilitas. Nah ini yang saya pikir ruh demokrasi itu adanya di sana. Jadi di mana di situ terbuka untuk membatasi kekuasaan, di situ terbuka untuk melakukan check and balances, dan juga terbuka untuk untuk partisipasi publik dan seterusnya. Nah ini saya pikir ini tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Demikian Mas Sur. Oh ya, Mas Suratmo terpental kayaknya ya. Iya, kayaknya nih Pak. Sebentar, saya lagi. Terus. Ya baik, kita lanjutkan mungkin ya. Saya mau ambil alih terlebih dahulu dari Pak Suratno. Silakan bila ada dari audiens mungkin satu atau dua lagi ya, Prof Komar ya, satu atau dua lagi ya kita. Satu aja saya nggak bisa lama-lama.
Oh ya, baik, baik. Satu mungkin dari audiens yang ingin menyampaikan langsung. Yang lain silakan, Samara mau 2, 3, tapi Oh, saya satu aja cukup. Ya. baik, baik. Silakan dari audiens, bila ada yang ingin langsung disampaikan, eh, tanggapan atau pertanyaan silakan. Ya. Kalau tidak, Tadi saya di, kasih gini ya. ya, komentar ya, silakan sedikit. Pak. Silakan, Pak. Saya itu merasa bertahun-tahun sebagai praktisi pendidikan, bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi saya itu merasa gagal sebagai pendidik. Eh, di sekolah, di pendidikan kita ajari teori moral yang baik. Tapi para alumni sarjana itu kadang tidak terjadi link dan match dengan pekerjaan. Kedua, berbagai prinsip moral itu enggak apa ya, dirusak oleh budaya yang busuk, yang tidak sehat, baik di birokrasi maupun budaya politik. Maka pertanyaan saya, apa yang salah? Dan saya malu sebagai pendidik itu, saya merasa gagal, malu gitu. Makanya ketika kemarin Hari Guru itu saya malu sekali, saya takut dan nggak enak dianggap guru karena saya merasa nggak berhasil, gagal gitu. Eh, misalnya ya berbagai teori lah, mau teknik sipil kayak apa, kayak coba kalau semua teori yang dipakai dijelaskan di kelas itu di jalanan kan nggak dipraktekkan kan, apa yang salah gitu. Nah mungkin eh, aktor apa dan siapa ya kalau dalam teori politik pada akhirnya yang ambil kepastian eksekusi itu kan politisi, bukan pendidik gitu. Jadi mungkin perlu dirubah kurikulum pendidikan itu. Itu, itu aja bagi saya malu. Mau sudah lama saya tiarap enggak ngomong, baru kali ini aja karena para Madinah yang undang aja saya mau bicara. Tapi saya nggak pernah karena saya merasa malu, merasa ceramah agama juga tidak, ngajar juga tidak, karena saya merasa gagal bertahun-tahun. Tapi kok jadi begini gitu. Jadi begitu mau wisuda juga malu. Begitu masuk di dunia kerja, dunia politik, dunia apa kok jadi busuk suasananya gitu. Dan saya nggak tahu Menteri Pendidikan gimana perasaannya itu, gitu. Saya nggak tahu juga. Itu aja perasaan saya. Jadi saya sekali lagi maaf dan terima kasih kalau saya tidak karena merasa mungkin saya misreading ya terhadap anomali. Kacamata intelektual saya tidak sanggup untuk membaca yang terjadi ini gitu, nggak sanggup. Jadi rasanya ya sedih dan kecewa aja. Jadi realitasnya seperti ini. Makasih. Waduh, boleh saya ambil suara? Halo, Mas Sufi. Silakan. Terima kasih. Wah, ini saya sebenarnya mau menyampaikan sudah didahului oleh Pak Komar, Prof. Komar ini. Tapi berangkat dari apa yang disampaikan Pak Komar di awal, di mana negara dan bangsa menjadi apa tadi malin kundang ya Pak, durhaka ya. Dan ternyata ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi di semua negara gitu. Saya ingin mencoba melihat sisi yang lain. Andaikan Indonesia ini kita ibaratkan seorang yang sakit dan diletakkan di atas meja operasi yang dikelilingi oleh dokter spesialis, maka yang menjadi sebab penyakit itu bukan kebo sapi, wedus dan sebagainya, tetapi manusianya. Lah, setelah manusia ini, organ manusia itu diambil alih, dipotong, diletakkan di meja operasi yang berikutnya, maka diteliti lagi, kenapa ini manusia menjadi sebab penyakit ini? Apa kakinya, tangannya, apa? Ternyata kalau kita kembali kepada pelajaran ya tidak adalah hatinya. Inna fil jasadi mudghah, kan begitu. Nah ini problemnya sebenarnya di sini. Kita menghormati polisi, politisi yang undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Tetapi apa yang dilakukan saat ini itu saya ibaratkan ada banjir, jalan dinaikkan, ada banjir, rumah dinaikkan. Tapi sumber banjir tidak tersentuh sama sekali ya, banjir lagi dengan model sebaik apapun aturan,
dan undang-undang berhadapan dengan hati busuk, jebol. Tapi sebaliknya, sudahlah, undang-undang itu tidak sempurna, bahkan mungkin sangat minim. Tetapi berhadapan dengan kolbun yang solihun, hati yang soleh, yang baik, yakin saya akan terjadi hal yang baik. Problemnya adalah wilayah siapa hati ini? Hati ini bukan wilayahnya polisi, bukan wilayahnya politisi, bukan wilayahnya eksekutif. Ini ada wilayahnya rohaniawan. Jadi apa yang bisa saya sampaikan? Tadi Pak Prof. Komar sudah mengakui sebelumnya lah. Ini adalah kegagalan para rohaniawan untuk merohanikan umat manusia. Lah, problemnya di sini. Kembali ini, bagaimana cara belajar kita mengenai agama, bagaimana cara mengenal. Ini jelas perlu ditinjau ulang seperti tadi di ujung disampaikan Prof. tadi bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu ya polisi, eksekutif dan keamanan kan begitu. Nah, kira-kira inilah yang mungkin perlu kita cermati bersama. Bisa jadi cara beragama umat manusia saat ini itu kurang pas karena zaman sudah berganti, tetapi modelnya masih tetap cara berpikir lama. Akhirnya yang terjadi seperti ini, ibarat remnya, ibarat lajunya sudah seperti kapal terbang, tetapi remnya masih pakai rem sepeda motor, ya jebol. Kira begitu. Lah, gimana ini kira-kira jalan keluarnya untuk kalau seandainya apa yang kami sampaikan ini ada benarnya. Terima Ya, kasih, terima mohon maaf. kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Karena kita teman-teman semua, karena kita ini sudah jam 9, jadi ini ada satu pertanyaan ya dari Mas Afik. Nanti pertanyaan Pak Ahmad dan Mas Afik dijawab oleh Prof. Komar dan Mas Suki, sekaligus closing nanti ya, Prof. Mas Suki dan Mbak Samara ya kalau masih ada. Silakan pertanyaan terakhir dari Mas Afik. Siap. Izin Pak, saya Afik dari kelas Pak Suratno. Saya mau nanya Pak, kan kita kan sama-sama tahu ya, biaya demokrasi itu mahal Pak. Mau nggak mau pada akhirnya terjebak pada jebakan butuh bohir, butuh apa namanya, butuh orang yang secara ini kita butuh tanda tangan kepentingan gitu Pak, agar membiayai kos politik kita gitu. Nah, di satu sisi juga pada akhirnya semua sistem itu terjebak pada bagian-bagian itu gitu, terjebak sama uang-uang yang tidak tercatat seperti itu, Pak. Nah, kira-kira ini pada akhirnya kan orang ketika masuk sini yang awalnya bersih, suci, tapi tiba-tiba masuk ke dalam sistem yang seperti ini kan akhirnya seringkali yang kita anggap suci bahkan akhirnya sama juga menyeleweng gitu. Nah, kira-kira Pak ini gimana kira-kira menyelesaikan problem ini pendekatannya mesti pendekatan sistem atau pendekatan moralistik, kan seringkali harus dua-duanya misalnya, tapi kan kalau dua-duanya seolah-olah nggak ada kepastian narasi gitu, dalam artian seolah-olah di satu sisi masih butuh sistem, di satu sisi masih butuh moral, tapi pada waktu yang sama kan seringkali apa namanya ini tidak pernah menjadi jawaban yang konkret juga gitu. Itu gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Afik, Pak Ahmad. Langsung dijawab, direspon Mas Suki sekaligus closing. Nanti habis itu Prof. Komar ya Prof, sekaligus closing. Saya nggak tahu Mbak Samara apakah masih bersama kita. Aku udah cukup lah, aku nggak perlu closing, aku udah cukup diwakili Subki aja. Prof. Komar udah cukup. Oke, terima kasih Prof. Ya, Berarti yang mau merespon dan jawab Mas Suki ya, sekaligus closing. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Pak Ahmad dan Afik itu sebenarnya dalam kondisi seperti ini kita mau mengedepankan apa nih ya? Apakah kesalehan personal pribadi gitu ya,
ataukah kesalehan sosial gitu ya. Dan dua-duanya punya konsekuensi. Dan dalam tradisi ilmu sosial itu kan kita mengenal adanya tarik-menarik dan ketegangan ya. Ketegangan antara agent atau aktor ya dengan sistem ya. Dengan apakah perubahan itu terjadi karena adanya satu figur yang kuat, yang berpengaruh gitu dari seseorang, dari seorang tokoh, ataukah sebenarnya sistem yang harus dibangun sehingga kemudian kalau ada sistem yang baik, gitu ya, iblis sekalipun itu akan mengikuti ikutan pada sistem tersebut, gitu ya. Jadi ini masih terus menjadi perdebatan, saya pikir, pilihan-pilihan ini, tetapi bahwa dalam proses demokrasi hal itu memang perlu dua pendekatan itu, pendekatan sistem dan agent and system itu perlu secara simultan ya, secara bersama-sama di ini. Mungkin kalau dalam konteks mungkin kita mengenal Gideon gitu ya, Gideon yang mencoba untuk mencoba untuk mensintesiskan lah gitu ya dua pendekatan itu dengan konsep strukturasi. Konsep strukturasi itu dengan praktek-praktek gitu ya, dengan melihat praktek-praktek dari kalau dalam konteks demokrasi, praktek demokrasi itu sendiri gitu ya. Ketika ada satu praktek maka kita bisa dekati dari dua hal itu sekaligus. Lagi-lagi yang terpenting dalam konteks demokrasi, kalau ditanya secara pribadi misalnya ke saya, maka saya akan memilih sistem ya. Jadi sistem ini kalau merujuk pada Prof. Komar tadi gitu ya. Jadi bahkan amar ma'ruf nahi mungkar pun itu punya institusinya. Ada institusionalisasi dari konsep amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini hanya ada dalam sistem. Dan kalau sistem itu terbangun dengan baik gitu ya, orang yang biasa misalnya buang sampah sembarangan pun kalau sistemnya baik maka insya Allah itu akan mengikut dia untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, lagi-lagi penegakan hukum, ya, kepastian hukum itu menjadi penting, selain kemudian terus-menerus ada suara etis dan moral yang selalu mengawal, mengontrol jalannya penegakan hukum dan juga pelaksanaan hukum itu. Saya pikir kira-kira seperti itulah ya ininya dari sisi dua pendekatan dalam sosiologi itu ya, pendekatan agent dan sistem itu. Dan saya pikir alhamdulillah dari refleksi kita malam ini kita bisa menarik banyak kesimpulan ya, bahwa meskipun politik itu sesuatu yang ya sangat pragmatis dan kadang oportunis gitu ya, dan kenyataannya memang seperti itu, tetapi kita tidak perlu sampai kemudian menyimpulkan bahwa politik tidak butuh etika gitu ya. Jadi selalu tetap dibutuhkan refleksi etis, selalu tetap dibutuhkan orang-orang yang terlibat di dalam politik, orang-orang baik yang terlibat di dalam politik. Dunia politik memang abu-abu tetapi tidak hitam, seperti tadi saya kutipkan tadi ya. Agar tidak ada satupun ya para aktor politik yang kemudian mengatakan ya saya melakukan ini karena politik itu kan memang seperti ini gitu ya. Saya melakukan hal-hal gelap itu karena memang politik itu gelap. Nah, ini berbahaya kalau sampai pada wilayah itu. Karena itu fatsun politik harus terus disuarakan ke publik, harus terus didorong agar nalar publik kita tetap sehat, agar dunia politik kita masih bisa kita suarakan di dalamnya nurani dari masyarakat yang pastinya itu menginginkan agar cita-cita bangsa kita yang sudah dipatok di dalam konstitusi itu terwujud.
Saya pikir seperti itu ya, Mas Sud. Terima kasih Mas Subki atas responnya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena ini sudah pukul 9, saya kira webinar kita pada malam hari ini cukup. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Tentu saja tidak ada gading yang tidak retak. Jadi kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tadi saya kira banyak pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab secara langsung ya, karena keterbatasan waktu ya. Akhirnya terima kasih sekali lagi dan semoga apa yang kita bahas malam hari ini manfaat dan berkah di dunia wal akhirah, dan tentu concern kita kepada fatsun politik tidak akan berhenti pada hari ini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, The Lead Institute akan membuat serial diskusi. Insya Allah nanti dalam minggu depan atau 2 minggu lagi akan ada diskusi serupa, mungkin dengan fokus yang berbeda, tapi masih seputar fatsun politik. Jadi begitu, terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke MC ya Mbak Maya untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Suratno, kepada para pembicara semua, dan terutama kepada peserta di malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di kesempatan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.